Masih di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Nah Pak Ustadz, gimana sih caranya untuk kita melatih kesabaran? Disinilah perlunya kita mengisi kajian rohani. Makanya maksudnya banyak belajar gitu, karena jasmani perlu makan, rohani pun perlu makan. Ketika kita banyak belajar, kita akan banyak dapatkan nasihat-nasihat Nabi. Ya, contoh misalkan, bukanlah orang yang kuat, yang pandai berkelahi, yang hebat di saat main gulat, tapi orang yang kuat, kata Rasulullah, yang bisa menahan emosinya di saat lagi marah. Nah, di situ itu ketika kita banyak baca demikian, ada menjadi inspirasi, apalagi dibarengi ya dengan memperbanyak memelihara wudhu, gitu. Puasa kita bukan hanya nahan makan dan minum saja. Itu akan dengan sendirinya akan muncul dari hati, sehingga ketika kita bukan nggak ada emosi, ada ketika lagi yang muncul astagfirullahaladzim. Jadi bisa diredam dengan istighfar, begitu ya. Jadi yang muncul itu dengan spontanitas, ucapan-ucapan yang indah gitu. Ya ketika kita lagi di jalan tanpa main disalib gitu aja. Ya kalau ngikutin nafsu kita yang keluar kata-kata binatang. Gitu. Tapi ketika sudah dilatih demikian munculnya astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullahaladzimnya nggak sambil teriak ya, astagfirullahaladzim nggak gitu ya maksudnya. Astagfirullah sambil buka kaca, ada emosi gitu ya. Iya, tetap harus nahan emosi juga ya Pak Ustadz ya. Nah terus kalau misalnya kan tadi itu nasihat-nasihat Nabi, kalau nasihat dari Pak Ustadz nih mungkin Bapak pemirsa di rumah yang ingin melatih kesabaran itu seperti apa Pak? Setiap orang pasti ingin mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Ya, 3 hal saja. Kepiting di dalam kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke, baiklah. Ya, yang pertama menjada wajada. Artinya ke pasar minggu membeli tupat, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, kan kayak pantun kan gitu. Ya, kemudian yang kedua mansobaro zafiro. Ya, ini bicara dengan tema sabar. Apa maknanya? Kecil lambar pergi berenang, orang sabar pasti menang. Nah, dan yang ketiga mansaro ala darbi wasolah. Yang ketiga apa? Ngelihat mandor tinggi semampai. Siapa yang istiqomah berada pada koridor pasti akan sampai. Wah, itu dia. Masuk semua. Iya, Jago makanya. banget. Luar biasa. Saya mau belajar tapi saya harus sabar dulu. Saya belajar dulu ya. Mau ngebalas harus sabar, belajar dulu. Itu dia, kalau dari sisi Mbak Mesti mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, sebagai wanita pekerja juga gitu ya. Berarti sabar itu lebih mungkin kepada anak gitu ya. Itu dari yang kecil-kecil dulu ya Zaya, sebagai kita perempuan, apalagi kalau misalnya sudah punya keturunan, sudah punya anak, ya itu dia. Anak itu kadang menguras emosi yang luar biasa, tapi lagi-lagi jangan pernah luapkan emosi itu dengan kata-kata kasar ya Pak ya. Kemudian kita juga harus ya banyak-banyak sabar lah, apalagi ini pas banget ya para bunda, jangankan ucapan doanya, ngomelnya pun masih jadi doa. Nah, berat banget ya Pak Ustadz ya. Itu dia. Lagi-lagi hati-hati ya ibu-ibu ya, ngomelnya jadi doa loh. Es kemong pakai roti. Apa tuh? Ini pantun anak saya nih, es kemong pakai roti. Abi, kalau ngomong hati-hati. Dan Bapak bisa juga harus hati-hati karena kita besok masih akan hadir lagi di Intermezzo Banyak Info KBN Kepo setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai jam 11 siang. Untuk Betul itu, sekali. saya Muhammad Syahreza. Saya Marina Basapal, Mesti Hanita pamit, Pak Ustadz Taufikur Rahman juga pamit, Via Velo pamit buat Anda, dan besok kita masih ketemu lagi ya di Intermezzo Banyak Info gak bikin kepo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lurus 10 yang mesti ditempuh. Yang pertama bahwa Allah Maha Esa. Yang kedua Muhammad Rasul kita. Yang ketiga cinta ibu ayah kita. Yang keempat cinta guru-guru kita. Yang kelima cinta tanah air kita. Diri kita memancarkan cahaya cinta. Semoga Allah membimbing kita semua jalan